Halo teman-teman, baik lagi di Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Hari ini gue sama Arki mau ke Banyuwangi, tapi ada yang beda. Kita naik Land Cruiser 100, nggak Land Cruiser yang biasanya. Curang. Karena ini perjalanan dinas, jadi pakai mobil kantor. Untungnya Land Cruiser juga, jadi bisa bikin vlog di Land Cruiser Story. Ngapain kita ke Banyuwangi? Aduh, nanti ikutin terus ya. Dah. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri. Udah hampir 300 km, gantian nyetir sama Arki. Toilet break dulu sebentar. Aduh, beda sih naik FJ sama naik ini, jauh. Cepet banget. Ini cepet dan ngantuk, Tapi boros. Udah setengah guys. udah setengah tadi isi full sebelum berangkat. Ini baru udah hampir 300 kilo, udah setengah tangki. Nanti kita cek posisi bensin lagi ya, habis berapa. Walaupun di sini ada sih Average-nya 6,8. 6,8. Gokil. Kalau udah jalan tol, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Let's go. Nah, kita mau ke Banyuwangi setelah 6 bulan kali kita nggak jalan deh. Iya, Terakhir tuh kita Desember kan terakhirnya. Iya. Oh, gile, 6 bulan nggak jalan tuh rasanya gatel banget. Dan ini kita hari ini akhirnya karena ada dinas harus ke Banyuwangi, dan rasanya sih senang banget bisa ada kesempatan buat jalan lagi. Aduh, terus Kenapa nggak pakai pesawat guys? jadi kita harus sampai ke Banyuwangi itu sebenarnya besok pagi. Acaranya itu besok pagi. Kita berangkat tadi pagi jam berapa? Setengah 7 ya? Setengah 7. Kenapa nggak naik pesawat? Karena belum ada tiket, belum ada lagi pesawat dari Jakarta yang daerah ke Banyuwangi. Jadi kenapa nggak naik kereta juga kayaknya, daripada naik kereta ya udahlah kita bawa Rezeki ini. kayak harus ketemu orang banyak lagi kan. Terus kayaknya masih belum pede gitu naik transportasi umum. Ya udahlah kita putusin bawa mobil. Jadi ya mudah-mudahan kekejar, walaupun kita juga nggak ngebut-ngebut amat, nggak buru-buru, tapi kalau dari Google Maps sih nyampenya jam 11 malam itu kalau nggak berhenti gitu. Cuman ya kita lihat aja, kita bawa santai. Ya, insya Allah sih besok pagi kekejar lah acaranya. Oke. Nah, kita udah hampir mau sampai ke Semarang. Rencananya mau keluar di Ungaran. Terus makan apa? Makan sate Pak Kempleng. Dan yang jadi kebiasaan kita sebelumnya adalah biasanya nih kalau udah mau sampai Semarang, Kuaci udah hampir buka satu bungkus baru lagi nih. Tapi gara-gara naik ini relatif cepat, jadi kita belum buka Kuaci. Rekor baru. Ya itu ternyata memang harus ada kajian pengaruh mobil terhadap konsumsi Kuaci ya. Aduh. Bisa jadi skripsi ya. Bisa jadi skripsi. Ini udah sampai, udah Batang udah lewat ya, Pekalongan. Bentar lagi yang jembatan merah itu. Oh, Pekalongan. Ini keluar di Ungaran, makan dulu. Nah, balik lagi di Land Cruiser Story, kisah penjelajah negeri.
kita udah sampai di Banyuwangi. Kemarin kita berangkat dari dari Jakarta itu jam setengah 7 pagi ya Ki. Terus sampai sini tadi pagi jam 1 pagi. Hari ini kita mau melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah, coba kita lihat, mobil apa ini ya? Mobil apa ini ya? Kita akan nanti review mobil ini segera. Yuk. Yuk. Kita mau safari kemana? Sebenarnya naik ini ke Baluran seru juga nih. Lumayan ya. Udah pernah sih dulu sekali pakai ini, emang didesain untuk itu. Tapi sekarang lagi tutup sih ya. Karena lagi tutup. Nah, kita udah sampai di Taman Gandrung Terakota. Jadi Jimny ini adalah difungsikan sebagai mobil shuttle atau ulang-alik dari atas, dari parkiran ke Taman Gandrung Terakota. Nah, kenapa butuh Jimny ini nanti kita akan ceritain. Nah, Taman Gandrung Terakota ini kemarin sempat tutup karena apa namanya ya, memang semua tempat pariwisata memang nggak boleh beroperasi. Tapi ini udah, iya PSBB. Tapi ini udah mulai kita di sini ada verifikasi kesehatan dari gugus tugas COVID-19 dan mereka mulai buka lagi. Tapi dengan tatanan baru, jadi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi harus pakai masker, cuci tangan, cek suhu dan lain sebagainya. Nah ini sekaligus nih sebelum kita review, kita lihat dulu protokol kesehatan apa yang ada di sini supaya kalian tetap bisa main ke sini dan cobain Jimny-nya pasti. Yuk. Ini namanya padasan. Dulu nih di apa namanya, di zaman dulu tuh di setiap rumah, di setiap depan rumah tuh pasti ada kayak gini nih, namanya padasan. Sekarang jadi wajib lagi ya. Jadi protokolnya dari dulu sebenarnya udah ada. Sebenarnya dari dulu tuh, dari masyarakat Jawa kuno zaman dulu tuh ini selalu ada nih di depan setiap rumah padasan ini. Sekarang jadi balik lagi. Kenapa kita nggak ngikutin itu ya dari dulu? Ya. Oh iya. Normal di kanan masukkan. Oke. Pakai menggunakan masker dan juga jarak Kak. Iya. Ya. Atas nama siapa? Bagas. Nah, jadi Taman Gandrung Terakota itu sebuah situs budaya yang melestarikan kesenian Banyuwangi, khususnya tari gandrung. Nah, di sini tuh banyak patung-patung penari gandrung dari bahan terakota, makanya namanya Taman Gandrung Terakota. Di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara reguler, seperti stendera tari meras gandrung. Kemudian di sini juga ada sanggar tarinya. Jadi seniman-seniman Banyuwangi itu kumpul di sini, dan ada juga di sini galeri seni. Di sini juga ada klinik musik bagian dari jazz gunung. Jadi di amfiteater di Taman Gandrung Terakota ini juga diselenggarakan jazz Gunung Ijen. Tuh. Di sana
janji saya sebelumnya kita mau nge-review Jimny Safari ini. Maruti Gypsy kali Iya. ya. Jadi Jimny Safari ini sebenarnya dibuat atas permintaan Taman Gandrung Terakota yang dipakai untuk shuttle pengunjung dari tempat parkir ke area ini. Nah, tempat ini karena posisinya ada di kaki Gunung Ijen, jadi kontur tanahnya tuh ya berbukit-bukit dan cukup terjal dan banyak batu. Jadi kita membutuhkan mobil yang lincah, irit dan muat banyak penumpang. Nah, dipilihlah mobil ini. Mobil ini basicnya Suzuki Katana Corsica. Jadi Corsica itu ada satu karoseri ya yang membuat Suzuki Katana long wheelbase. Nah, basicnya karena udah long wheelbase, terus kita potong atapnya, terus kita ganti bar ini juga sebagai misalnya sebagai buat kanopinya kan. Dan uniknya adalah mobil ini color scheme-nya sama dengan Land Cruiser Story. Makanya dibilang kembaran beda bapak, iya, beda ibu. Kembaran beda bapak dan beda ibu. Tapi lo yakin ini bukan kendaraan Inspektur Vijay kan? Ya, mirip ya. Inspektur Vijay memang kendaraannya mirip seperti ini. Jadi ini, nah ini kita akan lihat lagi detailnya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini sebenarnya bodinya tuh udah memang masih bener-bener bodinya Corsica, nggak banyak perubahan. Memang kita lepas pintu, terus dipotong setengah ke atas, terus dipasangin ini apa namanya, rangka roll bar kali ya. Tapi sebenarnya ini fungsinya lebih ke arah untuk frame. Iya, kanvasnya, untuk frame kanvasnya ini. sekaligus untuk ya mounting point pegangan orang kalau naik turun ya kan? Iya. Dan sampai ke bawah buat footstepnya segala macam. Jadi memang mobil ini dibuat sefungsional mungkin. Nah, terus juga kalau dilihat nih dashboardnya pun juga masih orinya Katana. AC-nya dicopot guys. Oh iya. Ini nggak nyala karena ini buka gini. Tapi power steeringnya masih Iya, power steeringnya karena masih ada. belokan-belokannya itu cukup Iya. tajam dan juga tanjakannya terjal, jadi kalau berat takutnya nanti handlingnya lebih sulit kan. Nah, terus ini pun juga mesin-mesin semua cuma disehatin aja ya. Iya. Dari semenjak Masih beli standar ting-ting. standar, semuanya standar. Final gearnya ini 456 cukup low buat Jimny. Jadi karena ini memang mesinnya cuma 1000 cc, jadi kita butuh low gear yang low. Low gear yang cukup low supaya bisa tetap melibas tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim dengan penumpang yang full. Karena ini penumpangnya bisa jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau kurus ya. 1, 2, 3, 4, 5 kalau berisi. Nah, jadi kita selalu mementingkan safety ketika bikin mobil. Kalau kayak yang di FJ dan Cruiser Story itu kan di bagian jok balik belakang juga dipasangin seat belt. Itu juga dengan yang ini Tapi dipasangin. modelnya kayak pesawat ya, lap belt. Nah, kalau yang ini pasangin belt yang modelnya di cuma 2 titik. Jadi ini ya untuk memasang satu pengaman, sangkutkan kedua tumpuk besi. Nah, ini jadi memang benar-benar ini diambil dari loakan pesawat itu. Terus dalamnya juga simpel banget, cuman karpetnya karpet apa nih namanya, Mi ya, karpet Mi istilahnya. Terus ini semuanya juga masih ori, ada yang dirubah. Untuk sektor kaki-kaki, mobil ini menggunakan GT Radial Komodo MT Plus, ukurannya 235/75 R15. Jadi ini buat lumpur-lumpuran masih enak banget, buat gravel juga enak, buat makadam juga libas saja. Nah, karena aslinya spion itu kan nempelnya di pintu ya, dan pintunya udah nggak ada. Diganti frame besi.
Akhirnya kita modifikasi ya. Ini bukan spion JDM nih. JDM L300. Jadi kita modifikasi spion L300 dipasang di Jimny ini. Jadi dia posisinya menonjol keluar gitu. Dan jadi keren juga sih akhirnya. Nah, ini mesinnya Standar ting-ting. standar ting-ting. Coba nyalain Ki. Oh iya, kebetulan ini pas waktu diambil belum lama itu ownernya udah sempat Rebuild. rebuild mesinnya ya. Oh. Jadi pas banget tuh pas dibeli, kita research barangnya, udah enak mesinnya. Tapi tetap sih waktu itu sempat di Setting-setting. setting ulang. Kita cek mesinnya. Halus. Nah, ini yang menarik, sistem kuncian pintunya nih pakai punya buat jendela. Tapi yang penting fungsional semuanya, karena pintunya tinggal bentuknya ya kayak angka isi aja, jadi simple, enteng, Isi akses ya. easy akses. Coba Ki naik. Kayak naik aja. Mencet nggak mobil? Ada nggak? Iya, mana. Menarik bukan? Nah, ini untuk area cabin dilengkapi dengan lampu LED. Jadi buat malam-malam tetap terang benderang. Nah, untuk joknya kita yang di belakang kita buat 2 baris dengan model jok yang cukup simpel, modelnya hanya kayak bench gini aja. Terus kemudian ini busa dilapis dengan kulit sintetis Biar gitu. aman dan Mudah perawatan, gampang dibersihkan, terus juga anti air. Jadi mobil ini memang karena mobil operasional, jadi semuanya memang sudah harus dipikirin untuk kedepannya dan perawatannya. termasuk posisi jok ini kenapa tinggi juga supaya pas ada tamu mau muat barang bisa ditaruh di bawahnya. Jadi Betul. tetap Jadi fungsional lah. betul. Jadi ini space-nya cukup banyak di 2 baris belakang, ini yang di tengah, kemudian di belakang. Dan aksesnya bisa jadi belakang juga. Nah, dari belakang ini begini, kemudian spoiler, jadi bisa langsung bonus manggis, tebak-tebak buah manggis. Ada dua. Udah kacang juga. Ini karena parkirannya di bawah pohon manggis. Jadi natural ya. Iya, ini tuh lega banget untuk storage areanya di bawah jok. Kira-kira kalau buat overland cocok gak nih mas? Masuk angin. Nah, buat overland sebenarnya bisa kalau kuat aja punggungnya, karena ini memang joknya ini tegak banget posisinya, karena emang ini nggak buat untuk long distance travel ya. Jadi ini karena buat shuttle purposes, jadi bentuknya juga dibuat tegak supaya space-nya juga yang terbatas ini bisa dimaksimalin gitu. Terus nah ini kanvas ini ketika dalam keadaan hujan ini bisa langsung ditutup. Modelnya kayak delman gitu, kalau tahu pernah naik delman di Malioboro tuh. Nah ini kita praktekkan. Sistem pengunciannya ini juga sama persis sama yang ada di FJ-nya Land Cruiser Story. Karena ya namanya mobil kerja Iya, di umur. iya ini lebih pekerja. Ya kotor lagi. Oke kan nunjukin aja nih. Kemarin motornya habis. Iya. Ini belum dibersihin nih. Jadi itu tinggal di resetting semua. Pakai velcro. Pakai velcro posisi. Jadi itu resetting depan, belakang. Sebenarnya yang tengah pun juga bisa dibuka. Jadi bisa dibuka satu persatu per panel, bisa langsung semuanya. Tapi biasanya sebelum digulung itu supaya memudahkan, di yang tengah dua ini panelnya disambungin dulu. Jadi
bukanya tinggal dari yang paling belakang sama yang paling depan gitu. Ini juga ada view karena jok penumpangnya tinggi, jadi di depannya ini dibikin transparan sehingga dari dalam pun masih bisa ada view ke depannya. Nah, untuk per belakang spesifikasinya dibuat lebih tinggi karena untuk mengakomodir ketika nih penumpangnya penuh, dia tetap nanti level dengan yang depan. Dan juga yang belakang itu juga sedikit lebih keras, jadi bisa mengakomodir beban yang berat. Nah, di bagian bodi belakang dibikin modifikasi sedikit, jadi dibikin cowakan ini untuk footstep, kemudian dikasih tape yang ada gripnya ini supaya nggak licin ketika orang nanti naik ke akses ke baris yang paling belakang. Jadi yang pertama bisa ke sini, kemudian yang keduanya ke sini. Tep, naik deh. Dan semua modifikasi ini dilakukan oleh Exitos. Kebetulan si Arki pakai kaos ya, pas banget. Nah, jadi Exitos tuh juga yang kerjain mobil gua, ini juga trailer segala macam semua tuh di Exitos. Masuk mobil Arki pun juga di Exitos. Ya nggak sih? Iya dong. Oh iya. Sip. Nanti kayaknya mau hujan mendung. Kita coba ya, Ki. Kita coba jalan naik Jimny Safari. Nah, jadi medan yang dilalui mobil ini cukup ekstrim kalau misalnya kita menggunakan mobil ulang-alik yang bahannya adalah misal Suzuki Carry atau semacamnya, karena kan biasanya di tempat-tempat wisata itu kebanyakan menggunakan Suzuki Carry ya, atau kayak Grand Max kayak gitu. Nah, berhubung di sini medannya cukup berat, akhirnya kita pilih Katana Corsica ini sebagai basic pembuatan mobil Jimny Safari ini. Kebetulan waktu beli posisinya udah dapat four wheel drive, jadi repot lagi ya. nggak repot dan nggak banyak yang mesti diubah dan dimodifikasi. Memang total bodywork, dicat lagi semuanya, karat-karat dikerokin lagi, dibersihin, diganti plat baru. Tapi selebihnya kaki-kaki mesin itu nggak banyak yang diubah. Bahkan juga dashboard pun juga masih standar walaupun banyak panel-panel yang bolong kayak gini, dan AC-nya udah nggak berfungsi. Nah, ini nih kita lihat di sini. Ini cukup terjal ya, tanjakannya. Tulisannya gigi 1. Ini gigi 1. Tak berhenti dulu ya. Kita ganti low gear dulu. Dah, gua turun dulu. Kita lihat performanya. Ntar lu turun lagi bisa nggak, Ki? Jemput gua lagi. Gua malas nanjak kayak gitu. Nih. Cukup terjal tanjakannya. Ini bayangkan kalau posisinya full penumpang ya. Kan karena kebetulan kosong jadi mungkin agak lebih ringan, tapi dengan udah diganti dengan low gear jadi traksinya pun masih oke. Mudah-mudahan Arki turun lagi nih jemput gue males nih jalan kaki. Ntar ya nunggu Arki dulu. Nah, tuh dia si Arki udah balik. Alhamdulillah gue dijemput. Yo, ntar dulu Pak. Pecah kan? Yes.
Nah, gue mau nyoba duduk di baris kedua. Wah, otomatis nggak ada yang aki yang nyalain. Wah, aduh, kecepit. Ya, mari Pak. Nah, tuh yang tadi gue bilang. Jadi ada panoramic view untuk yang di baris belakang, supaya memang di depan masih kelihatan. Jadi nggak pusing deh di belakang tuh, melihatnya cuma kanvas doang. Ini posisi gua di baris kedua, masih cukup nyaman. Di sini kayaknya bisa bertiga, di belakang juga bisa bertiga lagi. Cukup luas. Ini tanjakan. Bisa pelan-pelan ya kan? Iya. Karena memang view-nya di sekitar area ini tuh cukup Asri ya? Asri. Cukup asri, karena sebagai informasi Taman Gantung Terakota itu dibangun dulu tuh di atas kebun kopi, dan kalau tadi dilihat memang masih banyak pohon-pohon kopi yang tidak ditebang. Jadi memang proses pembangunan itu nggak nebang banyak pohon, dan memang karena mereka juga menerapkan prinsip ekoturism, jadi meminimalisir penebangan pohon. Ketika memang harus ditebang, mereka akan nanam lebih banyak pohon lagi. Ini kita udah sampai atas. Belum nih, masih ada satu tingkat lagi menuju yang paling atas, Yang lebih terjal. lebih terjal. Kita coba. Kanan ya Mas? Iya. Sebelum naik berhenti dulu lagi. Iya, betul. Ini jalannya makin terjal lagi. Aduh, iya dong. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Land Cruiser Story Kisah Penjelajah Negeri.